Dia mencuri Going Merry dari Luffy, dibawa kabur ke Arlong Park. Tapi Jahat tahu dah. kenapa dia tetap ada di kru ini? Karena Kenapa? gede itu. Ampas. Teori apa? Banyak yang suka kan? Tidak mungkin salah satu kru wanita langsung dicoret. Itu. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Nah, kali ini kita akan mengadakan Denden Turnamen ya, seperti yang bisa kalian baca di judulnya. Masih bersama saya Hendy Jul dan juga ada Halo, ada saya Hans. ya masih bersama kita berdua dan ya jadi ini sebelum kita mulai ini tadi sempat terjadi pembahasan ya. Ya, Jadi ide saya adalah untuk turnamen karena turnamen ini salah satu ide pamungkas dari Denden Podcast yang belum ada di podcast lain. yang paling banyak view-nya ya. Enggak juga sih, rata-rata kayaknya. Tidak Tapi unik. view-nya rata-rata 0. Unik ini belum pernah ada di podcast manapun. Semua nonton ya supaya kita semakin semangat lagi. Ya, dengarkan. Dengarkan Dengarkan juga. podcast. Ya, kalian bisa support dengan cara share ya, sebarkan podcast ini ke teman-teman kalian yang suka One Piece juga. Oke, langsung aja masuk ke topik ya. Turnamennya adalah mencari kru ke-11 topi jerami. Yap. Nah, jadi terakhir kan Jinbe ya. Jinbe itu ke-10, berikutnya kru ke-11 kira-kira siapa? Nah, jadi kan kamu tadi tidak setuju dengan turnamen ini. Kenapa? Apa argumenmu? Ya. Ya, karena kan kebanyakan orang kan kalau sudah mengikuti cerita sampai chapter terakhir kan udah tahu kira-kira siapa next nakama kan. Mm-mm. Kalau nggak si kebanyakan kan Saku, Johnny. bukan si Carrot kan. Ya. Atau yang terakhir kan di reveal kan ada si Yamato. Mm-mm. Orang-orang pada berargumen antara dua orang itu kan yang akan menjadi next nakama. Ya. Terus, Nah, tapi kan kita bisa mikir lebih luas lagi harusnya. Siapa tahu belum tentu akan ada kru baru dari yang sudah sekarang. Siapa tahu nanti arc berikutnya baru dapat kru baru, orang yang baru benar-benar baru yang belum ada sekarang. siapa tahu ternyata ada yang ikut krunya. Ya, kita tidak bisa tahu. Nah, itu kita Oh, bisa jadi juga orang yang udah dulu banget misalnya. Gaimon. Bisa jadi Ya ini kita buat seru-seruan aja. kakek dari desa Kokoyashi. Oh, kakek. Atau bisa jadi juga next nakama belum tentu cuma satu orang. Nah, bisa jadi lebih dari satu orang. Bisa jadi next nakamanya dari yang ada di list kan? Ya, tapi tidak menutup kemungkinan di luar list juga ada ya. Atau tidak ada nakama sama sekali bisa juga. Ya, ya Mungkin ini sudah kita pas 10. sambil turnamen kita juga sambil berprediksi atau berteori-teori gitulah. Jadi Oke, sambil kita aja. teori dulu aja. Ya jadi Turnamennya gini aja. gimana sistemnya jadi? Teori atau turnamen? Sistem turnamen kan. Oke. Tapi ini sebelum kita mulai turnamennya, kamu keluarin dulu apa? Honorable mention. Kira-kira yang jadi next crew yang nggak ada di list siapa? Atau udah kamu sebutin semua tadi? Tidak ada, gitu aja. Oke, gini aja deh. Kita hilangkan beberapa kemungkinan dulu deh. Biar nggak ini ya. Biar nggak mengganjal. Ah, Apakah kru topi jerami ke depan ya akan tetap 10 orang ini aja? Kalau menurut kamu gimana? Maksudnya tidak ada orang baru lagi? menurutku, aku sih nggak bisa ini ya, nggak menentukan yes or no. Abstain aja aku, pasrah. Ya. Kalau kamu? Tapi kalau menurutmu
Mm-mm. Perlu nggak ada orang baru lagi dengan kondisi yang sudah seperti sekarang, Luffy yang krunya yang udah segitu, terus menghadapi tantangan ke depan, kira-kira masih perlu lagi nggak? Kalau perlu sih mungkin perlu ya kayaknya. Lebih baik. Ya, biar lebih rame aja. Tapi sebenarnya kalau kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lain sih emang nggak usah nambah lagi. Soalnya figur koleksiku udah pas cuy. Kurang Jinbe malah nih figurku. Ya, ya para kolektor ya tambah bingung ya, frustasi setelah karakternya bertambah terus, yang Iya. lengkapin jadi nggak ada pasangannya jadi. Kayak misalnya kostum. Nah, mungkin kan mereka bikin Jinbei dengan kostum yang lama kan, Iya, siapa tahu tuh. pre time skip misalnya. Ya Jinbe soalnya udah pernah muncul di sebelum time skip. Kalau yang lain kan kebanyakan belum. Hmm. Ya itu lain hal lah. Kalau menurutmu gimana? Ya kalau menurutku sih pasti ada, maksudnya hampir 0% Pasti kemungkinan nambah. tidak ada kru baru. Ya pasti nambah. Jadi kemungkinan tidak ada kru baru kita hilangkan ya, karena Ya. kan Berarti kita betul kan? setujunya pasti. Ya, belum Turnamen dulu, betul. apa dulu? Terus. Karena ya melihat ini sih, kalau aku sih melihatnya karena kapal Sunny masih cukup besar untuk memuat orang lagi lebih banyak kalau aku lihat. Ha. Jadi Udah itu bisa doang. sampai, iya itu sih. Ya berarti valid. Ada kru berikutnya. Ya, kru berikutnya. Oke, kemungkinan yang kedua, Hmm. apakah kru yang masuk nanti akan lebih dari satu? Bisa jadi. Kira-kira tambah berapa lagi? Atau Eh, langsung dah yang agak ekstrim? Bisa nggak langsung tiba-tiba dalam satu waktu yang berdekatan langsung nambah, atau bareng lah 2 orang misalnya? bisa saja terjadi. Apalagi kan ini ada kandidat yang cukup kuat nih setelah di Wano nih, banyak yang menjagokan si Carrot sama Yamato kan. Ada yang mendukung Carrot, ada yang mendukung Yamato. Tapi bisa jadi nggak kira-kira nanti dua-duanya gabung bersamaan? Bisa jadi bukan keduanya, malah mungkin yang kita akan adu nanti di antara mereka ini ada yang malah jadi next nakama, kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi cuy di sini. Sama Itu kayak sih greget Grand Fleet itu loh. Gak ada yang menyangka, wah ini siapa ya next nakama? Barto, Rebecca, Cavendish, iya. ternyata semua join. Oke, Oh, ada tapi lagi? dibedakan ya, karena kan nggak Oh ikut ya, di kapal utama. statusnya ya. Tapi kan termasuk sesuatu yang kita nggak nyangka gitu. Sesuatu yang baru yang wow bisa juga gitu. Oke, kalau gitu, kalau aku boleh ya, Nah, mungkin yang akan keren itu kalau misalnya kamu ingat Yusaku dan Johnny. ya ingat. Nah, itu, mereka di mana sekarang? Terakhir sih Kemunculan di East terakhir Blue. mereka di mana? Di cover story pernah keluar mereka. Ingat nggak? Lupa-lupa ingat. Iya, di cover story itu mereka lagi berlaut di tengah laut di kapal gitu, berdua. Udah keker badannya. Cuma nggak tahu di mana. Mungkin East Blue sih kayaknya. Kalau di Grand Line mereka belum ada misi atau sudah mungkin ada misi baru. Belum tahu juga. Nah, mereka kan bukan bajak laut nih, mereka kan mencari bajak laut, Hmm, pemburu bajak laut kan, ya. bounty hunter. Hmm, Nah, berarti kan harusnya mereka kalau cari uang kan harus mencari yang bounty-nya gede-gede dong. Berarti bisa jadi mereka nanti ke Grand Line, ke New World, mencari uangnya sampai ke sana. ya bisa jadi. Itu kan hanya teori-teori. Nah, terus kan mereka kan mengidolakan Zoro. Hmm, Jadi kemungkinan nanti setelah Wano ini kan Zoro katanya nanti akan jadi lebih terkenal katanya. ya. Terus? Karena di Wano ini kan bisa bilang salah satu artnya Zoro lah gitu ya. Ya. Jadi semua kejadian setelah ini nanti nama Zoro akan semakin terangkat. Nah, jadi nanti bisa kemungkinan
Yusaku dan Johnny ini mengejar Zoro karena melihat, wah abangku sudah sampai di sini. Ayo bang, kita ikut bang, gitu. Jadi sesuai sama teoriku, kru baru bukan dari yang ini, yang selama ini dibicarakan orang-orang, tapi ternyata Yusaku dan Johnny, dan sekali join 2 orang. Itu kalau aku sih harapannya. Itu harapan yang agak ini sih. Maksudnya kayak kita lihat perannya mereka pun buat apa coba perannya? Kan ahli pedang sudah ada Zoro. Mereka jadi apa? Nah, tapi kita belum ada gini loh. Mereka kan kayak ibaratnya 2 orang ini loh. Yang apa ya bilangnya? Pasangan. Perfect pair gitu. Terus? Kamu tahu ini nggak? Pandawa 5. Perwayangan. Ya. Nah, ada Nakula dan Sedewa. Ya. Mereka kan seimbang kan, kembar. Nanti dalam tim itu perannya mereka nanti seperti itu, Nakula dan Sadewa itu. Kamu tahu nggak di Pulau Manusia Ikan orang yang menyelamatkan Sanji waktu kehilangan darah kan ada orang yang mendonorkan darahnya. Ingat nggak? Mereka adalah ini kayak Okama kembar gitu. Siapa dan siapa gitu namanya. Jadi sama-sama kembar. Apakah mereka akan join kru topi jerami sebagai Nakula dan Sadewa? Oh itu tidak, karena kan tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya antara mereka dan kru. Ada cuy. Mereka penyelamat Sanji kan loh. Tapi Sanji kan tidak suka dengan mereka, tidak mungkin mereka diikutkan di kru. Apakah ya udah itu. Apa? Ya udah kita langsung masuk ke turnamen aja lah. Coba dibahas. Ini sama kayak berdebat dengan orang bodoh. Di debat pun tidak ada ujungnya. Maksudku itu harusnya Yusaku dan Johnny masuk dalam bracket. Ya karena bracketnya udah terlanjur jadi ya kita lewati dulu lah. Oke. Jadi itu sebagai mungkin bonus. Ada turnamen duo terbaik kali. Best duo in One Piece. Oh 2000 Kan Rogi tuh menang. duo. 2000 Rogi. 2000 Rogi, Yusaku and Johnny. Terus ada tuh siapa namanya? Caka and Pel. Tapi nggak terlalu duo sih itu. Lebih sendiri-sendiri. Ya udah, itu bisa jadi ide untuk babak berikutnya ya apa? Podcast berikutnya. Dan langsung aja kita mulai nih. Sudah lumayan lama ini kita buang waktu untuk Yusaku Johnny. Mulai? Menarik kan? Nggak terlalu. Yep. Ya, jadi oh ya, ini breaking news dulu sih ya, breaking news. Seperti biasa kita kasih news. Oke. Sudah tahu belum kalau Den Podcast ini sekarang yang kita rekam ini adalah episode ke-10 coy. Oh, tepuk tangan. Oke, udah itu aja sekilas Oke. Sudah 10 lumayan, jauh. Udah berapa bulan ya? Kalau seminggu 1 berarti 2 bulanan ya. 2,5 bulan. Ya. Oke. Langsung Jadi aja. kemarin sempat nonton itu nggak? Yang live show-nya One Piece Tower? Sudah aku lihat. Kamu lihat? Nggak sempet. Aku udah lihat. Dia ini kok di save. Coba aja kamu search di YouTube-nya. Di Oh, oke. nama channelnya yang official. Nggak tahu pokoknya namanya nggak ada tulisan official. Pokoknya cari aja deh. Ternyata ini Ada cuy. itunya? 8 jam dia record pakai HP. Maksudnya gimana? Jadi kayak rekaman amatir gitu, kayak apa ada bagian marketing atau apa mungkin di sana. Ya ini kamu live ya, suruh pegang. Dia jalan-jalan. 8 jam ngapain aja ini? Bukan show performance. Mungkin ada di dalamnya ya. Cuma yang aku lihat sih dari 8 jam depan-depan itu dia keliling lantai 1 apa? Lihat restorannya Sanji apa. Getar-getar lagi kameranya cuy. Agak sakit mata. Kayak virtual tour gitu ya? Iya, tapi versi tidak sekeren yang tak bayangkan. Ya, buat pelengkap lah. Kalau mungkin kalian sudah dengerin audio tour, Ya, kalau mau melihat ya bisa pakai itu. Tayangan 8 jam. 8 jam. Itu selama buka itu direkam berarti. Oh iya. Ya, langsung aja kita mulai turnamen ya.
Oke. Inilah dia Denden Turnamen Kru ke-11 Tobi Jerami. Ya, jadi seperti yang bisa kita lihat di cover art atau di thumbnail atau di layar kalian saat ini sudah saya buat bracketnya ya secara random. Jadi 9 ini adalah orang-orang yang banyak diteorikan atau di apa ya? Di apa istilahnya? Kayak orang-orang berteori kalau Dijagokan. mereka ini dijagokan sebagai kru ke-11. Ya, jadi ini ada 9 yang satu cabang 2 ya, apa? Supaya Ya, karena lebih satu pas. orang. Ya, karena lebih satu orang. Dan langsung aja ya kita mulai dari bracket cabang ini. Baca sudah namanya. Enggak tahu nama iki. Oh, Momonosuke. Iya, satu iki sopo. Ya, jadi ini adalah Momonosuke versus Karibo. Momonosuke. Kamu nggak tahu Karibo? Tidak. Karibo ini peran Kalau nggak penting salah coy di Wano. Yang di dalam gentong-gentong itu ya? Iya, dan dia ini udah keluar dari pertama, dari mulai time skip itu dia udah masuk loh. Sampai ke Wano dia masih ada. Kamu masih ngikutin yang terbaru kan? Si Karibo belum dia keluar dalam- lagi. Tidak ingat. Anda baca tidak teliti, sehingga lupa. Tidak teliti. Ya, karena bacanya tiap minggu, bro. Ya kita langsung bahas Karibo dulu aja ya sebelum Momo. Sambil kamu mengingat-ingat. Oke. Ya jadi yang seingatku Karibo ini punya bajak lautnya sendiri. Dan dia ini orangnya brengsek cuy. Jadi dia pertama kali di Pulau Manusia Ikan itu dia ikut ke dalam kapalnya Luffy. Menyelinap. Terus sampai di Pulau Manusia Ikan dia menculik para manusia duyung. Putri-putri duyung gitu. Tapi akhirnya ketangkap. Terus dibuang. Ya dia ada di cover story juga si Karibo cuy. Jadi ceritanya dari Fishman sampai dia bertemu sama anak buahnya Kaido. Nah, sampai bertemu anak buahnya Kaido, kayaknya sampai ketemu X-Drake deh di cover story-nya. Nah, ternyata waktu di Wano dimunculkan lagi dia ini adalah salah satu narapidana. Oh, waktu si Luffy ditangkap itu ya? Iya, kan ada si Karibo juga. Dan dia ini emang orangnya brengsek sih. Kayak apa ya? Brengsek lah pokoknya. Nyulik manusia ikan apa-apa. Gitu-gitu. Oke. Dan di perang terakhir dia ikut juga kan? Lupa ya? Gak ingat sama sekali. Bagian apa ya? Oh iya, dia ikut gerombolan ini kan. Pemberontak. Ya itu. Napi-napi itu. Berarti emang ini salah satu karakter yang tidak penting sejauh ini ya. Karena sampai dilupakan. Saya nggak ingat. Ya. Oke. Momonosuke. Ya. Ya, Momonosuke ini adalah putra dari Oden, calon raja Wano juga. Dan dia ini kelebihannya adalah dia mesum ya. Kelebihan. Ya. Atau kekurangan. Masih bocah tapi mesum. Kekuatannya ini manusia naga. Bisa berubah jadi naga. Ya. Kalau secara pertarungan kayaknya dia belum terlalu mencolok ya. Belum ada pertarungan dia ngapain gitu. Belum. Dia aja Ya, bonyok dihajar sama Panjuro. Ya. Jadi, nah kalau kamu kira-kira siapa? Momo atau Karibo? Kalau Dodo langsung dicoret, nggak bisa. Harus salah satu, cuy. Ya udah. Oh ya, Demi ini kita lupa ini, pakai Golden Denden Mushi gak? Denden Mushi emas, pakai gak? Atau nggak usah ini? Kayaknya ini, nggak usah deh nih. Yang kali ini nggak usah. ya, ini Lebih santai lah nih. Lebih gampang ini kayaknya. Tidak perlu Oke. emosi. Ya, jadi gimana menurutmu? Ya sejujurnya sih aku tidak tahu siapa Karibo, tapi setelah mendengar dia cukup brengsek. Jadi tidak mungkin dia ikut kru. Siapa yang mengusulkan dia masuk kru? Ada cuy, di mana gitu teori-teori di YouTube. Tapi bisa jadi loh, dia kan sudah sempat ikut rombongan Luffy sampai akhirnya juga mau membantu juga kan? Ikut dalam gentong, mau ngapain, menculik orang.
Kayaknya dia ini sih. Kemungkinan bakal jadi Grand Fleet. Kalau jadi kru kayaknya enggak. Si Karibo. Bukan. Dia akan jadi parasit dalam kapal Going Merry, Thousand Sunny. Jadi kalau Thousand Sunny harus ini, nyalakan lampu, dia yang pencet titit. Tuhan sudah pulang. Nyalakan lampu kayak gitu. Gak paham maksudmu apa sih? Hah? Parasit. Oh, Beruntun parasit. oh dia jadi kacung di Thousand Sunny. Ya mungkin kacung termasuk kru nggak? Ya bisa jadi ya. Sama kayak di kapal Alvida kan dulu ada kacung, Kobe. Ya. Ya jadi ternyata gerakan-gerakan dalam kapal itu dia yang ngejakan, mungkin mendayung atau apa gitu. Pembantu umum lah. Ya, Kalau si Momo ini, Momo kayaknya bisa jadi ini, cabin boy. Ya sama ya. Sama kayak di krunya siapa? kacung juga. Roger kan ada bocah-bocah kecil kayak si Sheng sama Bagi. Tapi kayaknya Momo bakal stay di Wano sih lebih cocok ya. Gak usah istilah-istilah, itu sama aja. Kalau di kampung namanya kacung, nah kalau di kantor office boy, tapi tugasnya sama, tidak Ya. perlu dibedakan itu. Ya, jadi Udahlah, kalau pokoknya Momo juga kayaknya kemungkinan besar tidak ikut. Masa dia kan putra raja, putra kaisar, mau jadi OB? loh, mau dong. Oden aja pergi berlayar cuy. Tidak sebagai OB dong, Sebagai apa kalau Oden ya? pembaca poneglyph. Oh, Momo bisa ya? Atau belum diketahui? Katanya tidak bisa. Oh, belum sempat diwariskan kayaknya. Betul. Dan kemungkinan besar di sini akan stay di Wano. Ya, Jadi ada antar donasi tidak ada yang dijagokan sih kalau aku ya. Jadi ya saya serahkan pada Anda saja. Silakan pilih oke. Kalau untuk aku ronde sih, pertama ini. saya akan memilih Karibo. Oke, Karibo lolos ya. Tuhan sudah pulang, nyalakan lampu. Cocok dia jadi ini. Oh ya, kamu tahu nggak Karibo ini kekuatannya ini loh. Kuat banget loh. Logia dia. Iya, Bisa manusia jadi minyak kan? minyak atau lumpur. Lumpur kayaknya. Kan selama ini juga di kru topi jerami belum ada cuy. Logia. Bisa jadi dia. Logia kok yang ampas. Ya sudah, daripada tidak ada, yang penting Logia. Oke, Karibo lolos masuk ke 8 besar ya. Oke, kita lanjut ke bracket urut dari kiri atas, yaitu Carrot dan Katakuri. Katakuri ini unik loh. Banyak yang berteori tentang Katakuri masuk menjadi kru. Makanya pembuatan bracket ini patut dipertanyakan. Kenapa tidak ada Yosago dan Johnny? Tapi ada Karibo, ada Katakuri. Lebih kuat Kebodohan apa ini? Karibo diadu sama Yosako dan Johnny, pasti kalah coy Yosako dan Johnny. Apalagi Katakuri. Siapa tahu Yosago dan Johnny sudah makan buah. Oke, lanjut. Ya, jadi Carrot. Ya, Carrot ini salah satu yang paling dijagokan ya karena dari pertama kali ikut terus sampai sekarang. Ya, Dan Carrot ini juga cocok buat jadi partnernya Chopper ya karena Chopper kan hewan sendiri bisa ya. bisa ini. Dan banyak yang berteori kalau next Nakama itu harusnya gendernya cewek. Karena cowoknya kan udah cukup banyak. Oh iya, ada yang itu loh. Yang kayak 80%. ada polanya tahu nggak? Dari East Blue, Grand Line, New World. Pernah baca nggak? Atau pernah tahu? Belum. Jadi kan East Blue pertama Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Yang kedua Nami cewek. Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Di Grand Line Chopper, Robin, Frankie, Brook. Kedua Robin. Di New World ada Jinbei, baru Jinbei kan. Kedua harusnya cewek.
Nah, ini teori yang mendukung Carrot. Bisa jadi. Terus satu lagi yang mendukung Carrot ini apa? Kata-kata dari Pedro pasti kamu sudah lupa ini karena kemarin-kemarin baru baca lagi di Whole Cake Island. Dia bilang apa? Kan si Pedro Kamu harus ini mencari kru gitu ya. bukan oh jadi lupa juga apa ya. Pokoknya intinya itu kan Pedro ini kan juga dulu bajak laut toh. Dan dia itu sempat waktu kecil tuh dia mau ikut ke kapalnya Roger. Tapi nggak dibolehin. Si Roger bilang ke Pedro kalau ada saatnya nanti kamu berlayar kan saat itu masih kecil. Nah akhirnya dia menjadi bajak laut sendiri. Nah ini Carrot dia omongnya ada saatnya nanti kamu akan berlayar. Nah bisa jadi ini saatnya. Tapi itu kan masih Bersama kemungkinan. Luffy. Bisa jadi dengan kru yang lain. Oke. Ya ada lagi yang dari Carrot atau langsung Katakuri ini. Ya emang Gareth sih karena kamu sudah banyak yang ini sih. Juga teorinya juga cukup besar kemungkinan dia join sih. Hmm. Jadi kita bahas yang Katakuri dulu deh karena langsung aku sih mau langsung dicoret tapi ya coba aja deh argumennya apa. Ya jadi kalau si Katakuri ini terakhir kamu masih ingat nggak Katakuri ini setelah kalah dari Luffy dia muncul lagi nggak ya? Kayaknya belum. Waktu terakhir kan ada yang menyusul Big Mom ke Onigashima itu dia Iya nggak nggak ikut. ada. Ya jadi ada yang bilang kalau nggak tahu ini teori atau ada nggak ya? Atau mungkin orang-orang beropini liar gitu. Katanya Katakuri di-kick dari kru Big Mom, terus tidak ada tuan, tidak ada tempat untuk ini. Akhirnya digabung sama Luffy. Itu aku tidak tahu sih. Tapi kayaknya susah sih, karena Yakin kalau dia di kick. Katakuri pun terlalu ini apa ya? Terlalu kuat coy kalau masuk, terlalu overpower. Sekarang dia udah cukup kuat karena Luffy, Zoro, Hmm. Sanji, Yang Jinbe tadinya mungkin malah di atas Sanji sekarang aku lihat. ya Kalau dari segi kekuatan itu ya Zoro sama Jinbe mungkin hampir setara. Jinbe masuk aja udah ini ya, merusak apa istilahnya? Skema kekuatan di topi jerami, apalagi Katakuri. Ya dan kemungkinan besar dia sih kalau Big Mom kalah kan dia harus ngelit bajak laut ini kan. Oh iya, Apa bisa namanya jadi ya. Big Mom tuh bajak laut apa itu? Bajak laut Big Mom. Nggak tahu, itulah. Ya Tapi Big kan Mom Pirates. masih ada si itu, Perospero, kakak pertama. Jadi tidak terlalu Tapi kuat. itu kan kemungkinan juga dihajar juga sih. Ya, oke lah. Berarti kayaknya Katakuri kalah telak ya di sini oleh Carrot. Ya kemungkinan besar Carrot yang akan jadi next nakama. Oke, babak ini Carrot lolos dan Katakuri harus gugur. Oke, lanjut babak berikutnya Ya yaitu Vivi dan Karibo. Nah, Karibo pemenang yang tadi. Langsung aja kita bahas Vivi ya. Ini Vivi ini menarik loh. Jadi dia dulu itu kayak tarik ulur ya. Carrot. Kayak seakan-akan kita, wah ini join ini Vivi. Oh ternyata enggak. Oh akhirnya join, oh datang nih, datang. Oh, ternyata tidak. Hanya untuk Jadi dia ikut menyampaikan di kapal perpisahan. V cukup lama. Iya, Kayak si Carrot sih sekarang. iya Jadi mirip. dia bahkan join itu miripnya kayak gini. Waktu si Vivi ikut kan sama nih kayak si Carrot mulai ikut di kapal. Heeh. Terus di tengah-tengah dia jalan kedatangan satu kru baru. Heeh. Kalau si Vivi itu dapatnya chopper kan. Ya. Kalau si Carrot Jinbe datang masuk di Oh, situ. jangan-jangan Carrot tidak masuk ternyata. Hanya ini pancingan-pancingan. PHP. Tapi itu sih karena sifatnya karena si Vivi kan memang dia ada tanggung jawab yang lebih besar Iya. di Alabasta. Itu ya sama kayak si Momo, kenapa dia gugur. Ya. Kayak Katakuri kenapa dia gugur. Karena dia lebih banyak berperan di ini. Di tempatnya, tempat asalnya. Tapi ya
Yang aneh juga kayak si ini sih. Jinbe kan dia cukup berpengaruh, tapi dia tinggalkan itu untuk Luffy. Iya, dia sempat pamitan sama bajak laut ini, bajak laut Tayo kan, Hmm. yang akhirnya diserahkan ke Aladdin Iya. jadi kepala. Ya, jadi Brengsek ini juga si Jinbe nih. Brengsek si Jinbe berarti dia. tapi bisa ada Sudah yang sekian tahun bersama-sama berjuang dari perbudakan. Bye bye. tapi enggak lah, dia keluar baik-baik tuh. Akhirnya kan yang anak buahnya apa? Si bajak laut Sun Pirate ini kan berkorban buat si Luffy kan pas mau kabur dari Whole Cake. Akhirnya kan Jinbei ikut bantu. Makanya Iya dia ya, telat. dia stay dulu. Ya, jadi kalau Ya Vivi tapi ini ya, kalau Vivi ini banyak yang berteori kalau kemungkinan setelah referee cuy. Jadi setelah arc referee ini kan mulai perang terakhir toh. Nah, di situ banyak yang berteori kalau Vivi ini bakal join lagi. Kalau menurutmu gimana? menurutku tidak akan sebagai kru. Kalaupun dia harus ikut kayak bertarung, Cuman sebatas tapi ini nggak akan aja. sebagai kru sampai ke One Piece kayaknya enggak deh. Cuman bantu aja. Iya. Kru additional player. Ya. Ya, aku juga merasa lebih cocok jadi additional player juga sih. Bukan kru inti. Oke. Jadi sudah fix Jadi antara antara Vivi Karibo dan Vivi. atau Karibo. Karibo ini kayaknya. Oke, Karibo. Karibo ini Oke, Karibo. underdog turnamen ini Karibo ini kayaknya. Oke, berarti Vivi harus gugur oleh Karibo. Ini karena Karibo pengangguran, yang lain ada pada kerjaan. Karibo juga kapten, Joy. Kapten kapalnya kan. Mana krunya sekarang? Ya, ya. Kalau di Udah cover tenggelam story, kali. di cover story itu dia ini loh, menelantarkan krunya, Joy. Jadi kan si Karibo ini ditangkap siapa gitu lupa, marinir kayaknya. Terus ditolong krunya toh. Krunya datang, woi. Terus dia yang kabur, Joy. Krunya ditinggal. Tipe-tipe Brengsek orang memang. brengsek. Ya itu. Tapi who Lebih knows? brengsek dari Jimbe. Oke. Who knows nanti ya, kita lihat. Oke, kita lanjut dulu ke babak berikutnya. Ada Kinemon dan Caesar Clown. Oke. Ya, jadi Kinemon ini posisinya mirip Carrot loh. Jadi dia udah ikut cukup lama sampai ke Wano juga. Menurutmu gimana? Ya. Peluang Kinemon kira-kira gimana? Kecil kemungkinan sih kalau dia ikut. Karena dia kan lebih banyak dia loyal kepada Momo. Jadi kalau Momo stay di Wano ya kemungkinan juga akan stay di Wano sih. Dia juga ikut Luffy juga karena ada Momo kan. Ya. Enggak juga sih. Iya. Soalnya kan Demi Momo. kebetulan tujuannya sama mau ke Wano waktu itu. Ya. Jadi dia ikut bareng. Tapi ini loh, kalau melihat sifatnya, terus kayak role-nya, aku merasa cocok si Kinemon ini. Kayak masuk sama kru Masuk di ini. utama. Kayak sifatnya, modelannya itu kayak bisa masuk blend gitu. Merasa gitu nggak? Jadi ini loh. Biasanya kan kuartet bodoh. Ini jadi quintet bodoh. Siapa aja, bodoh. Luffy, Usopp, Chopper, Brook atau Frankie ya? Yang bagian melawak-melawak itu kan. Biasanya Chopper, Usopp, Luffy. Oh, Terakhir Brook sih yang trio paling sering ikut. Kalau polos. Frankie sih nggak terlalu. Ya. Ya, kalau si Kinemon nih lebih cocok jadi trio mesum, coy. Sanji, Brook, Kinemon. Tapi ya itu sih. Kalau aku sih lihat nanti jadi terlalu banyak orang mesum. Iya sih, tapi cocok. Kayak si Kinemon ini mesumnya cukup original loh. Dia kayak sok-sok. Tapi kita nggak tahu sih karena nggak bisa lihat dari kecangan juga. Kayak Jimbe kan sangat tidak cocok sebenarnya. Iya, Kalau secara dilihat dari karakternya ya. komedinya kurang soalnya. Ya Tapi bisa masuk. Oh ya, ini ada teori juga tentang buah setan si Kinemon. Kenapa Emang dia apa bisa? buah setan? Iya kan, dia kan pakai buah setan ini bisa membuat kostum, bisa pakai baju apa aja. Pasti kamu sudah lupa lagi.
Oh, itu kekuatannya dia. Iya kan? Kayak waktu pertama kali masuk Wano, kan mereka butuh kostum supaya dapat jadi ini, membaur. Warga. Hmm. Ya, nah itu kekuatannya dia. Dia ngerubah, taruh daun di kepala, terus di puff, jadi baju-baju samurai. Oh, itu kekuatan dia. Oke, oke. Dan yang lucu juga waktu itu momennya itu, kan si Sanji jadi ini penjual soba, terus Brook Ya. jadi kostum hantu, si Nami jadi kunoichi, tapi dibuat bajunya Hmm. minim, dibuat baju seksi, brengsek ini. Loh, masa Ya. kunoichi bajunya seksi gini? Terus si Shinobu muncul. Oh, ternyata tidak seperti itu. Ingat gak Shinobu cuy? Ingat, ingat. Ya itu. Oke, tapi kok sih dia kayaknya ikut Momonosuke sih. Oh ya ini Oke, yang buah lanjut. nambahin yang tadi teori buah setan cuy. Hmm. Yo, ya, ya. Buah setan aku lupa persisnya, tapi kalau gomu-gomu itu kalau dijadikan angka dari bahasa kata-katanya itu gomu-gomu itu 5656. Oke. Terus kan ada si Robin, Chopper yang buah setan Hmm. sama Brook. Nah, aku lupa angkanya berapa. Pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itu semua lengkap. Kecuali ada dua angka yaitu yang bisa dilengkapi oleh si Kinemon ini cuy, teorinya. Aku lupa angka berapa. Ngerti kan maksudku? Kalau si Robin tuh kan bunga Hana Hana Nomi kalau nggak salah. Ya, H itu 8 ya. Hmm. Nah berapa ya? 2. Ngarang aja. Ya coba. Hana 2, 8. 5, 6 sudah. Hito. Hito. Kayak saja, susah. Ya, pokoknya itulah. Ada yang Kayak, berteori seperti itu. kayaknya karangan orang aja deh. Atau cocok lagi. Dan Ya sudah. sebelumnya tak tambahi itu. Teori buah setan, angka buah setan itu sudah pernah diterapkan di Kuma. Saat itu Kuma angkanya ini sama kayak Kinemon, berapa gitu. Tapi Kuma kayaknya nggak jadi. Kemungkinan Kinemon ini yang masih ada kemungkinan. Emang namanya sama. Beda. Nikyu kalau si Kuma kan. Kalau si Kinemon ni Kunyi Kuni kunyi. Kuni. Iya weh, ya sih lah pokoknya teori orang-orang. Udah, lanjut. Caesar Clown. Sisa nih mirip-mirip Caribo. Iya, lumayan brengsek-brengsek juga. Dan aku sempat ini loh, kayak suka sama si Caesar untuk jadi next crew. Waktu di Punk Hazard, mulai di ini sih, di Dressrosa itu loh. Sampai di Whole Cake juga cukup kocak sih. Sampai dia nyamar jadi mafia juga kan. Iya. Wah ini kayaknya aku pilih Caesar ini. Siapa tahu nanti finalnya Caesar versus Caribou cuy. Cuma Gimana? dia Oh, ini ya. Emang sih kalau dari segi ini dia pengangguran juga. Jadi tidak ada attachment ke siapapun. ya. Oh, cuman dia tuh masih dipegang lo ya hatinya. Enggak, terakhir itu dia kan bantu BG sama Luffy kan buat kabur. Nah itu, dia dijanjeni terakhir itu di BG. Jadi dijanjikan BG kalau berhasil membantu nanti dibalik no hati jantungnya. Dan setelah itu udah kabur, hilang nggak tahu kemana terakhir. Di Whole Cake. Momen-momen itu aku merasa keren banget sih ini kalau bisa join. Meskipun emang brengsek, tipe-tipe orang yang jahat brengsek itu. Dan dia termasuk Logia juga kan. Iya, Buah mirip ya ras. Caribou. Hmm. Versi Iya agak sih emang. elegan. Karena si Kinemon juga masih ada urusan dengan membantu Momonosuke di Wano. Ya kemungkinan besar bisa juga si ini. Lebih mungkin kan si Caesar untuk join sih. Si Kinemon ini ada istrinya loh. Pasti kamu sudah lupa juga ya. Istri dari Kinemon. Oh, tahu-tahu ada istrinya. Ya itu, kayaknya Okiku. kan sudah ditinggal lama. Bukan Okiku coy, Osuru. Osuru. Yang Iya, mukanya tinggi itu ya. iya, kayaknya udah ditinggal lama, nggak mungkin ditinggal lagi ya, 20 tahun. Kecuali kemusuhan Kinemon lebih kuat daripada kesetiaannya. Oke, jadi Caesar Clown ya, lolos. Oke, Caesar.
Ya, oke, berarti Kinemon gugur di sini. Kita lanjut ke babak berikutnya. Ini adalah Otama melawan siapa ini orang baru? Yamato. Ya, Yamato. Nah, jadi langsung aja dari Otama ya. Oke. Ya, Otama ini ada juga cuy yang berteori kalau Otama ini adalah next Nakama. Tahu nggak kenapa? Karena Karena dulu kan ada diceritakan Otama dulu pernah ketemu Ace. Sama di Ace dijanjikan kalau kamu sudah jadi kunoichi yang hebat, kamu akan bisa menjadi kamu akan kuajak untuk berlayar. Nah, kan Ace sudah nggak ada, bisa jadi diwariskan ke Luffy cuy. Gimana? Teori yang bagus? kenapa semua janji-janji dari Pedro, dari Ace harus kasih ke Luffy, merepotkan saja. Ya, jadi kenapa diwariskan? Sama ini seperti topi jerami, coy. Kenapa diwariskan dari Roger ke Shanks ke Luffy? Karena itu, ini adalah intisari dari cerita One Piece. Itu warisan. Tapi dia masih anak-anak. Ya. Ya. Tapi jangan salah. Tahu ini bajak laut Doflamingo? Oh ya. Ada Si siapa? Delinger sama Sugar. ya. Sugar tapi kayaknya loli aja. Aslinya udah tua. Kayak Lau kan direkrut pas masih kecil. Ada Baby Five waktu itu. Ya itu sekedar ini aja. Ternyata anak-anak mungkin memang bisa diajak. Udah lagi? Tapi Atau itu langsung? kan special case aja. Kalau melihat si krunya Luffy kemungkinan tidak akan mengajak si Tama. Karena takut. Karena dulu kan si Shanks juga dulu sempat dia mau Luffy minta Shanks untuk ngajak dia tapi Shanks gak mau. Nanti kalau udah besar gitu kan. Oh ya Masa juga dia sih. mau Iya, iya, iya. melangkahi si Shanks. Sama kayak Nanti soalnya Luffy diajari Shanks supaya nggak langsung berlayar waktu masih kecil, diajarin nanti agak dewasa baru. Atau bisa jadi ya ini Carrot, Tama, pembentuk kru bajak laut sendiri cuy. Berlayar sendiri. iya kayak perahu kapal otok-otok anak-anak kecil. Jangan-jangan pakai monster laut Otama. Kan dia bisa menjinakkan binatang. Bisa jadi. Oke, Oke, Otama. lanjut. Selanjutnya ada siapa? Yamato. Nah, Yamato ini aku belum Tenang tahu. iki. Aku belum tahu sama sekali cuy ceritanya. Gimana Yamato? Oke, jadi Yamato ini dia emang diceritakan tuh dia mengagumi Oden. Hmm, Sudah tahu ya? sudah tahu. Ya, Pokoknya anak tapi Kaido jadi kan. tapi kan dia anaknya Kaido. Ya, tapi kenapa sampai dia bisa berpeluang untuk jadi krunya Luffy? Nah, karena waktu di episode terakhir itu di reveal kalau dia tuh orangnya pertama dia cewek kan. Hmm, Karena sampai kan dia bilang the son of Kaido. ya. Jadi kan pertama semua ngiranya dia laki-laki, ternyata dia perempuan. Kenapa dia dijuluki putranya Kaido? Karena dia merasa dirinya tuh ingin seperti Oden, jadi laki-laki gitu. Makanya dia dikenalnya laki-laki. Jadi waktu dia reveal kalau dia fansnya Oden itu, dia udah bilang juga kalau misalnya aku ingin ikut, kan dia ketemu Luffy tuh. Hmm. Dia langsung bilang aku pengen ikut kamu gitu. Oh, sama kayak Oden mau mengikut Roger gitu. Kayaknya karena Sama. si Oden dulu pernah. Sama ini, warisan lagi coy. Tadi kamu membantah warisan-warisan. Ternyata Bukan Yamato. bisa. Kalau ini kan bukan disuruh Oden, dia mengidolakan sampai dia ingin seperti itu gitu loh. Sama kayak misalnya kamu senang sama K-pop idol misalnya, Hmm. kamu pengen seperti K-pop idol, kamu sampai oplas misalnya supaya seperti K-pop idol kayak gitu. Tapi kan K-pop idolnya nggak suruh kamu untuk oplas, keinginanmu sendiri. Aku mulai gak nyambung. Apa hubungannya K-pop idol? Aku kok gak nyambung ya? Loh, apakah K-pop idol itu menyuruh kamu untuk
oplas. Kan enggak. Kan si Oden nggak menyuruh dia untuk ikut bajak laut. Cuma karena dia ingin mengikuti jejaknya si Oden. Kalau kamu ingin menjadi K-pop idol, kamu oplas. Kamu ikut Luffy jadi bajak laut juga gitu. Apakah Otama dipaksa Ace untuk ikut, ataukah Otama yang ingin ikut? Kan Dia Otama tidak yang pernah ingin bilang ingin ikut. ikut. Ingin coy. Yang bilang ingin ikut itu Yamato. Dia langsung bilang, aku ingin ikut. Ya si Otama juga kan pengen ikut Ace, tapi Ace kan bilang nanti kalau sudah jadi Kunoichi yang hebat. Sama Ya konsepnya. tagih ke S dong, jangan tagih ke Luffy. Ace kan sudah mati. Oh, masa Ya menagih sudah, orang mati? tutup saja impiannya, gugur juga bersama dengan Ace. Terus si Yamato apa kekuatannya? Bisa apa aja dia? Kalau bosanya masih belum diketahui. Tapi Cuman dari segi kekuatan sih cukup kuat karena juga kan karena dia mengidolakan Oden, dia berlatih kalau nggak salah berlatih atau jadi waktu dia sama Luffy kayak melawan musuh-musuh itu cukup seimbang sih seimbang sama Luffy ya. sebelum Luffy mengeluarkan kekuatannya ya, gomu-gomunya. Oh, mungkin sedikit di bawah Luffy gitu ya. Hmm. Oke oke. Tapi kekuatan khususnya belum tahu, belum kelihatan. Ya itu belum tahu. Oke, kamu deh yang milih siapa? Otama atau Yamato? Kalau saya sih Yamato ya. Oke, Yamato lolos. Oke, berarti sudah ada 4 finalis, 4 di semifinal. Langsung aja kita adu bracket atas, ada Carrot dan Karibo. Nah, Oke. seru ini, Karibo atau Carrot? Kayaknya sih Carrot. Kalau aku sih Carrot ya. Tapi Karibo ini bisa loh. Dia ini dulunya kan brengsek, tapi dia bisa berubah sampai mau membantu Luffy buat ngalahin Kaido kan. Kalau ada maunya. Meskipun tampangnya ampas ya emang. Tampangnya itu kayak kayak penjati yang nggak bisa diampuni gitu loh. Itu kayaknya nggak cocok deh. Karena kalau sesuai dengan tadi teori bodoh-bodohmu itu, Skrull harusnya cewek. Apakah Karibo bisa menjadi cewek? Tapi kan itu hanya teori-teori yang bukan bukan pasti kan. Siapa tahu ternyata cowok. Tidak semua dipermainkan. Ya dan saya berharapnya cewek juga sih, karena udah bosan. Terakhir dapat om-om. Oke lah, aku setuju. Carrot ya berarti lolos. Dengan mudah Carrot. Berarti yang kedua ini sama dong. Antara Caesar dan Yamato. Caesar dan Yamato. Aku sih lebih serak Caesar ya daripada Yamato. Yamato ini kurang ini ya. Kayak dia ini lebih cocok untuk berlayar sama ini aja nanti. Berlayar sama Carrot sama ini Otama nanti. Bikin kru bajak laut sendiri. Caesar ini kan sekarang Tadi Carrot ikut, sekarang Carrot ikut Yamato. Yang bener gimana nih? Loh, ini kan kita bahas Caesar lawan Yamato, coy. Carrot belum masuk. Nanti. Kita bahas Caesar sama Yamato dulu. Ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan Caesar Clown kan sampai sejauh ini dia belum ada ini. Belum ada apa ya? Dia masih freelance. Dulu kan dia di bawah Doflamingo, di bawah siapa. Nah, sekarang kan dia masih ini. Jadi ada kemungkinan dia bisa join, coy. Sebagai Logia, karena Karibo sudah gugur, kemungkinan sih ini Caesar Clown bisa masuk. Oke. Kalau aku Yamato. Ya, Ya karena terakhir sudah dapat om-om. Perlu yang seger-seger. Saya dapat Caesar Clown.
Oh, Caesar Clown ini loh, buah setan Duta gas-gas. jus. Dia bisa menyegarkan dengan memberikan oksigen, coy, di kapal topi jerami. Tidak perlu oksigen, sudah ada oksigen juga dan Memberikan udara. udara kesegaran kan. Jadi tidak perlu lagi sesar. Oke, Apalagi dia Deden, backgroundnya gimana gitu. terlalu jahat. Sudahlah, ya Jangan tidak perlu salah. inilah. Sekali penjahat itu tetap penjahat, tidak mungkin berubah. Kamu tahu nggak kenapa Seperti seseorang yang saya tahu sudah maling mobil, masih maling kamera itu. Tidak mungkin berubah. jangan bahas itu. Ini kita bahas One Piece ya. Jadi kita lihat, menurutmu Arlong itu jahat nggak? Ya, Tapi dia jahat karena ada penyebabnya kan. Yang ternyata masa lalunya itu ini loh. Yang buat dia jadi seperti itu. dia bisa menyalahkan masa lalu. Bisa dong. Kalau kamu kan walaupun masa lalu buruk, tapi kan kamu bisa memilih tetap mau berbuatnya jahat atau baik. Nah, ini yang nanti ke depannya kita kan belum tahu. Apakah dia akan berubah menjadi baik? Katanya sih tidak. Sekarang dia udah kabur hilang. Anda Apa tahu yang Nami? diharapkan? Anda tahu Nami waktu awal-awal? Ya, Dia mencuri Going Merry dari Luffy. Dibawa kabur ke Arlong Park. tapi Jahat tahu kan? kenapa dia tetap ada di kru ini? Kan Kenapa? gede itu. Ampas. Teori apa? Banyak yang suka kan? Tidak mungkin salah satu kru wanita langsung dicoret. Itu. Sampai itu bisa berkata-kata. tidak ada tidak ada yang baca nanti fans-fansnya One Piece. Masa krunya isinya cowok-cowok Luffy, Zoro, Sanji, Usopp. Makanya kembali lagi. Makanya kita butuh sosok wanita untuk menyegarkan. Itu yang dicari fans. Kan sudah ada Nami dan Robin, coy. Kurang. Kurang apa? Kurang besar. Udah besar itu nambah. Sejak 2 Kurang tahun. banyak. Itu loh. Berbandingnya sekarang 8 banding 2. Ideal Jadi lah. kalau maksudnya kalau ini kan Mm-mm. 4 banding 1 loh. Ya nggak masalah. Ini emansipasi, coy. Wanita, kok emansipasi apa? Nah justru itu. Wah Anda ini tidak Tapi mendukung. loh, Yamato emang kan dibuat seperti ini loh. Dia meminta Luffy kan supaya jadi bajak laut. Apakah Luffy mau? Mau. Apa jawabannya si Luffy? Belum, nanti setelah pertandingan melawan Kaido. Pertarungan lawan Kaido. Ya, itu kan nanti siapa tahu ternyata Yamato berkorban, coy. Dia yang jadi ini sacrifice. Akhirnya nggak jadi kru. Ya, bisa saja terjadi kan. Apalagi Caesar, di mana sekarang dia? Tadi sudah mati, kita nggak tahu. Gimana Sama. jadi kru? Coba ini masuk ke teori Oden kan. Oden adalah inspirasi dari seorang Yamato. Apa yang dilakukan Oden di masa lalunya? Dia berkorban, mengorbankan dirinya. Bisa jadi Yamato juga mengorbankan dirinya, cuy. Karena dia Ya, terinspirasi berkorban dari setelah melihat One Piece, baru dia berkorban. Kan gitu ceritanya Oden. Dia pergi dulu sama Roger, melihat One Piece, pulang berkorban. Tapi kalau berkorbannya kan dibutuhkan sekarang saat perang di Wano. Belum, nanti. Udahlah, go with the flow lah. Oke. Tidak perlu ada dok. Deden Mushimash. Oh, nggak ada. Tidak ada. Ya udah, Yamato ya. Lolos. Oke. Kita lanjut ke babak final. Di sini kita akan mengadu kru ke-11 antara Carrot atau Yamato. Nah, kalau Oke. kamu kayaknya lebih condong ke Yamato ya. Kalau aku ya Yamato. Aku Carrot aja deh. Carrot ini penyeimbang loh. Mm-mm.
Karena seperti yang tadi sudah ini kita singgung tentang skema kekuatan di topi jerami. Kalau Yamato ikut lagi akan merusak lagi. Karena aku yakin sih kayaknya Sanji bakal melampaui Jinbe. Kalau menurutku ya. Karena kalau Jinbe kan udah tua aja ya, udah sampai peaknya, udah puncaknya, udah nggak bisa naik lagi. Sedangkan Sanji ini masih bisa berkembang. Nah, jadi tetap trio terkuatnya itu tetap Luffy, Zoro, Sanji. Jadi Carrot bisa masuk di bagian bawah-bawah. Melengkapi yang ini. Apa? Si lemah-lemah. Bisa melengkapi situ. Kalau aku justru nggak bisa disamakan. Apanya? Maksudnya melihat kekuatannya si Yamato. Justru Yamato itu perlu sebagai pelengkap. Karena kalau kita lihat selama ini yang punya kekuatan untuk bertarung itu ya cuma cowok-cowok aja, Luffy, Zoro, Sanji. Apalagi tambah Jinbe lebih banyak lagi. Kalau misalnya tim cewek mereka harus misi sendiri. Yang bisa bertarung siapa sekarang? Bisa cuy. Kalau si Nami kan dia utamanya kan di skill navigasinya. Yang sejatinya kan senjata klimatek itu bukan untuk bertarung kan, tapi memanipulasi cuaca. Cuma karena Nami orangnya licik, otaknya main, dia bisa gunakan itu untuk keuntungan dia gitu loh, untuk Tuh, bertarung. Tapi klimatek Tapi kalau dari segi pure power itu kan tidak ada yang bisa diandalkan. Terus kalau si Robin, walaupun kekuatannya mirip-mirip ini sih, si Nami, mungkin kekuatannya kan nggak istimewa, tapi magician. ya dia bisa pakai itu untuk membantu dia dalam pertarungan. Walaupun sebenarnya dari segi kekuatan dia tidak sekuat yang lain-lain gitu. Toh dia juga gunanya di kru topi jerami Support. untuk ininya aja kan. Ya, kepintarannya juga arkeolog. Belum ada tokoh perempuan yang jadi istilahnya petarungnya di topi jerami itu belum ada. Dan di situ cocok Yamato. Anda tahu Masuk di Carrot? situ. Carrot adalah seorang petarung suku Ming. Dengan kekuatan bisa berubah menjadi sulong di bawah bulan purnama, coy. Apakah Anda tahu Itu itu? tadi tadi ada bilang ketika kekuatannya lemah, kamu bilang supaya seimbang. Ya emang, maksudnya tidak sekuat si trio ini. Kalau Yamato kan Masa mau bertarung harus nunggu bulan? Yamato kan posisinya sama seperti apa bisa menyaingi top 3 ini. Ngerti nggak maksudku? Kalau Carrot dia petarung dan nggak merusak si trio ini, dia tetap bertarung dan meskipun tanpa berubah jadi sulung dia tetap kuat loh. Jadi ini petarung yang dilatih oleh Pedro dari suku Ming, cuy. Salah satu petarung andalan. Iya, tapi Yamato ini lebih besar. Dia Besar apanya? kan nggak tahu suku apa ya. Dia kan suku yang ada tanduknya itu loh, kayak Kaido. Ya secara suku ya dia kayaknya lebih superior daripada suku Ming. Apakah suku yang superior harus join? Kan tidak harus. Apalagi Carrot ini bisa melengkapi ini loh. Di Apakah suku yang tidak superior harus join? di tamannya Thousand Sunny kan ada jeruk nami, terus kebunnya Usopp, tanaman-tanamannya itu. Terus kalau nggak salah Robin ada nanam bunga juga. Terus si Carrot dia bisa nanam ini, coy. Nanam wortelnya. Carrot kan suka makan wortel. Untuk apa? Bingung mengurusi tanaman. Ini ideal untuk bertarung. Ideal dalam supaya kapal Thousand Sunny. Supaya kapalnya tidak hancur. Tanpa Yamato pun. Dan dari segi karakter itu belum ada karakter yang personalitinya itu di kru topi jerami itu yang perempuan tapi sangat bersemangat gitu loh, seperti si Yamato ini. Oh iya, kalau kita lihat sifatnya si Yamato mirip sama Luffy ya. Kayak berapi-api Anda sudah gitu. terpengaruh Arya Novrianus.
Setelah mendengarkan podcast Next Nakama. Emang dia ada teori tentang Next Nakama? Enggak, dia bilang siapa nih? Waktu dia ngomong sama apa ya? Carrot atau Yamato? Terus dia bilang kayaknya nggak mungkin Yamato deh. Yamato soalnya mirip Luffy, dia bilang gitu. Ya berarti Carrot kan? Carrot lebih cocok cuy. Ya itu kan pendapat orang. Atau jangan-jangan ini cuy, seperti yang kamu bilang di awal. Kalau ternyata lebih dari satu, Carrot dan Nah kemungkinan besar Yamato. Carrot dan Yamato bisa jadi. Oh, Bisa jadi dua orang ini masuk malah. dan ini Supaya cuy. seimbang juga kan. Iya, Krunya atas langsung bawah. 12 orang, iya. Ya karena emang Yamato masih sangat potensial sayang untuk dilewatkan. Apalagi dia kan statusnya gini loh. Dia itu anak yang dibuang. Anaknya Kaido tapi dia tidak diinginkan. Ya. Terus? Jadi kan dia harus mencari tempat lain untuk dia bisa berkarya di situ. Jadi kita Dan menangkan di situ dua-dua. ya adalah di kru Mugiwara. Dan dia di situ mewarisi semangat dan cita-cita Oden. Sama Masa seperti kita mau Carrot mewarisi cita-cita Pedro. Seimbang loh mereka ini sebenarnya. Cuma versi Iya. satu versi kuat, satu versi lebih cute. Iya kayaknya dua-dua bisa join sih. Oke? Kita tentukan aja ya pemenangnya adalah kedua orang ini sebagai Oke. pemenang turnamen kali ini. Sah. Untuk pertama kali dalam sejarah Denden Podcast kita ada Iya. seri. Dua pemenang, bukan seri. Dua-duanya menang. Oke, dua pemenang. Nah, nanti kita ini ya, setelah arc Guano berakhir kan nanti ada kru baru, nanti kita bahas lagi. Bener nggak ini? Oke, kalau masih ingat ya. Ya, kalau bener kita langsung, oh ini teori kita berhasil, bener. Ternyata salah kayaknya. Kemungkinan sih Yosaku dan Johnny sih kayaknya. Oke teman-teman, sekian untuk Deden Podcast kali ini. Kalian bisa support dengan cara sebarkan ya, share ke teman-teman kalian yang suka One Piece mungkin, atau kalian ingin meracuni. Untuk support kita bisa subscribe atau follow. Bisa juga cek langsung di kolom komentar di YouTube atau Facebook ya. Ya di Kalau mungkin kalian Facebook. setuju atau tidak setuju dengan hasil turnamen kali ini, atau mungkin ada pendapat-pendapat lain, nakama berikutnya siapa, boleh komen. Ya di Spotify atau di Anchor itu belum bisa komen, kalian bisa ke fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Oke, saya Hendy Jul Saya Hans. dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.